Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video ini, saya akan bahas tentang apa saja indikator yang saya gunakan jika trading dan saya akan mengupas tuntasnya. Ikuti terus videonya dan jangan skip video ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau coba bahas di sini video singkat aja, nggak gitu lama ya teman-teman ya. Yang penting saya jelasin, karena dari beberapa teman saya juga nanyain apa sih ya biasa apa sih bro yang lu gunain biasanya untuk pas lagi trading di vendor option. Soalnya kan banyak banget yang disampaikan kan pas lagi di YouTube tuh kan temen banyak yang nanya seperti itu, dan mungkin di sini saya juga sekalian buat video aja. Saya mau jelasin apa saja biasanya saya gunain gitu kan. Nah, bagaimana cara analisanya nanti saya coba bahas di sini ya. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama. Di sini kita langsung masuk ke arah. Saya di sini menggunakan yang pertama saya pasang dulu yang namanya fraktal ya. Fraktal, saya memakai fraktal. Nah, fraktal ini gunanya adalah untuk mengetahui support atau resistance ya, SNR ya dia. Jadi kita nggak perlu tarik-tarik garis, ini kelihatan nih. Itu pun saya seperti itu untuk menganalisa fraktalnya. Yang kedua saya menggunakan yang namanya psychological line. Nah, psychological line. Di sini saya pakai 28 normal. Nah, saya pakai psychological line. Nah, tuh repot banget kan ngomongnya. Psychological line. Nah, itu saya gunakan ini untuk menganalisa keinginan pasar seperti apa rencananya. Nah, itu kemungkinan dia buy atau sell-nya akan terlihat di sini nantinya. Nah, gitu. Dan satu lagi saya menggunakan ATR trailing stop. Aduh, trailing stop. Salah. Kita cari aja deh. ATR. Ah, nih. Saya pakai periode 14, oke. Oke. Ini gunanya kalau buat saya pribadi, ini semua analisa berdasarkan saya ya. Kalau tadi fraktal itu menurut saya adalah untuk membaca SNR, gitu, oke ya. Untuk psychological line ini saya untuk membaca kemauan pasar nih. Jadi misalnya dia udah mentok ke bawah, habis itu dia akan naik, itu kelihatan menurut saya seperti itu. Begitupun ini ketika dia ada mau menembus si ATR, itu akan jadi sell atau buy, itu akan kelihatan sama saya juga gitu teman-teman ya. Nah, di sini saya mau open posisi pertama di angka 200.000 boleh deh. Wow. Ini 200.000. Nah, oke. 200.000. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, kita lihat tuh. Ini saya mau buy di sini teman-teman. Oke, terlalu naik. Dia naik, terlalu naik. Dia masih bisa turun soalnya. Dia akan turun lagi. Kita loss. Harus tadi agak di bawah. Apa teman-teman? Itu momennya tadi titiknya pas banget. Ini harusnya tadi saya buy pas di bawah ya teman-teman ya. Nah, di sini analisa saya, kenapa tadi saya bisa bilang ini loss, dia akan turun lagi karena tadi di sini belum menekuk banget nih ke bawah nih. Ini ada prosesnya, dia masih menekuk banget, dan psychological lainnya juga masih ada di arah bawah. Nah, kalau kita tadi paling bawah, kemungkinan besar kita akan profit. Oh, tapi tidak. Dia masih akan narik ke bawah lagi, nggak apa-apa. Kita langsung aja. Kali 3 boleh, kali 3. Oke. Nah, di sini saya baru buy nih teman-teman. Saya lakukan buy. Karena dia sudah terlalu nengkuk ya teman-teman ya. Dia terlalu nengkuk. Bentar, nah di sini udah ada. Oh, dia masih nembus. Saya lakukan lagi di sini buy teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman ya. Kok 200.000? 200.000? Oke, tadi saya 2 kali 5 ya, 2 kali 3 deh. Belum, ya sudah.
Oke ya teman-teman ya, sepertinya bukan perkaliannya bukan itu. Oke, nggak apa-apa. Kita profit yang bawah ya, tadi terlalu buru-buru yang atas masih minus 48.000. Kita kali 3 ya teman-teman. Nah, ini baru benar. Nah, ini kita lihat dia masih mau turun lagi kah? Nah, oke. Nah, di sini saya baru buy ini teman-teman. Nah, ini kita pakai kompensasi kekalahan sekaligus kita menganalisa yang namanya ada fraktal di sini. Di sini ada banyak fraktal ya teman-teman ya. Di sini ada banyak fraktal, seharusnya dia akan menjadi rejeksi atau akan ada buntut nih teman-teman. Tuh. Ya. Ini ada banyak fraktal. Kita lihat teman-teman ya. Oh, ternyata seller masih kuat teman-teman. Sellernya masih kuat. Kita tunggu nih. Kita tunggu ya teman-teman. Ini udah terlalu banyak, seharusnya dia naik nih. Nah, dia harus jadi buntut. Kita lihat nih teman-teman. Oh, tipis sekali. Masih belum. Oh, dia akan gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita kalikan 3 aja lagi teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Dia turun banget nih ternyata. Kita turun banget. Kita tunggu dia sedikit turun lagi. Tunggu dia turun lagi. Karena ini naik nih teman-teman ya. Tunggu dulu. Dimin aja. Kita ganti market ya teman-teman. Kita ganti market. Kita lihat di digital dia berapa persen. Oke, kita pindah ke digital teman-teman. Oke, kita pindah ke digital. Saya mau buka 2 juta. Nah, ini teman-teman masalah open posisi seperti ini bukan berarti saya tidak melakukan money management, tapi saya di sini sudah ini indikator yang biasa saya gunakan, jadi saya akan yakin di sini akan profit ya teman-teman ya. Oke, sabar. Wow, dia naik. Oke, dia paksa naik terus. Oke, saya sell di sini teman-teman ya. Saya lakukan sell, walaupun itu membalikan arah, kita balikin lagi teman-teman. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Harus dia ada perlawanan di situ, masih ada perlawanan dari si seller, dia akan jadi turun lagi teman-teman. Perlawanan dari ya benar, perlawanan dari seller benar. Dia udah mau berusaha naik, walaupun di sini ada doji itu menandakan pembalikan arah. Tapi yang pertama ada analisa yang namanya gap ya teman-teman di sini ya. Di sini ada analisa yang namanya gap. Kita close dulu di profit ya. Ini ada gap nih, open posisinya di atas. Yang pertama, yang kedua tadi saya ngelihat di sini si psychologicalnya dia langsung naik ke atas. Nah, sedangkan kalau kita zoom out di sini ada Nah, di sini ada yang mantulnya itu di atasnya, di bawahnya lagi, bukan di titik yang sama gitu teman-teman. Dan ini tadi dia kalau kita ngeliat dari ATR-nya ya, kita ngomong dari ATR trailing stop-nya, dia posisinya adalah seperti ini ya. Pas lagi candle ini berjalan, di posisinya sudah begini. Kalau misalnya dia hijau lagi, dia akan terdorong ke atas dan itu tidak mungkin. Kalau untuk trailing stop tidak mungkin, kecuali dia menembus seperti ini, dia baru menyilang, pindah gitu. Tapi kalau misalnya untuk menekuk ke atas gitu, dia nggak mungkin teman-teman. Nah, kalaupun menembus dia hijau ya ke atas ini, ETR-nya akan arahnya langsung ke bawah. Nah, gitu teman-teman. Itu analisa saya ya. Ini kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman lihat aja. Teman-teman bisa rewind nanti. Tadi geraknya terlalu dia. Kalau misalnya kita bayangkan kalau dia akan hijau lagi, dia naik lagi, dia paksain naik terus, dia akan ETR itu akan naik lagi begini. Dan itu tidak mungkin sih. Arahnya soalnya begini posisinya. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita profit ya teman-teman ya. Kita jadiin 200.000 lagi. Masuk ya teman-teman ya. Saya bukannya tidak menggunakan money management, tapi saya di sini menunggu momen ya teman-teman ya. Saya menunggu momen dan akhirnya malah kita profit dan uangnya malah lebih kan gitu teman-teman kembalinya. Saya di sini menggunakan money management dan saya percaya akan analisa yang biasa saya lakukan. Gitu. Oke.
Nah, kalau arah fraktal, teman-teman kemarin sudah saya kasih info ya, sudah bagaimana analisanya di video sebelumnya. Bahkan di turnamen pun saya menggunakan fraktal dan psychological line. Mungkin di sini hal barunya adalah ATR ya. Tadi saya jelasin di ATR juga lebih mendalam. Dan ini mungkin open posisi terakhir aja teman-teman. Yang penting teman-teman sudah terbayang kan ininya. Ini yang biasa saya gunain loh. Nah, ini yang biasa saya gunain seperti ini. Analisanya kalau misalnya teman-teman itu mungkin teman-teman kalau misalnya cocok gitu saya bilang bisa digabungkan untuk analisa si fraktal psychological line sama SMA seperti yang turnamen kemarin ya. Itu bisa digabungkan ya. Dibanding ATR itu orang masih jarang untuk analisanya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman butuh referensi agak kurang untuk ATR. Itu biasanya digunakan di forex sih kalau ATR. Nah, ini saya aplikasikan ke binary option. Nah, ini dia nembus. Dia udah mendatar dulu baru nembus gitu ya teman-teman ya. Itu posisi itu cara analisa ATR-nya. Gak mungkin tadi ketika udah belum mendatar langsung nembus gitu. Dia nekuk ke atas banget habis itu baru ke bawah tuh. Ya. Itu saya bisa bilang jarang sekali terjadi kecuali ada news. Aduh nih saya harusnya tadi buy. Sabar. Oke. Oh enggak dia mau ke bawah. Oh dia mau ke bawah karena di sini kita ngomong di sedang arahnya mulai menjadi downtrend. Dia di sini dia pasti datar. Nggak mungkin dia nekuk ke atas. Kalau nggak jadi doji dia hijau kecil atau merah kecil. Oke, kita ganti aja market. Oke, Euro GP sama kayak tadi ya, sama kayak Euro USD. Siang-siang begini seperti ini marketnya. Mau ikut turnamen di FB Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nanti bisa di withdraw? Dua poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti di-kopas ke komentar di bawah. Oke? Masih arahnya masih downtrend. Oke, kita share aja teman-teman di sini. Oh sorry, dia harusnya buy dulu. Mau turun dulu dia. Dia kan biasanya sih kalau misalnya mau arahnya dia mau turun lagi. Oh enggak bener. Dia mau turun lagi dia pasti akan membentuk si ATR-nya tuh agak begini nih. Iya loh, agak begitu loh teman-teman. Kita lihat ya kalau nggak percaya ya. Nah baru turun kan, nah gitu loh teman-teman. Nah, dia kan baru naik. Nah ada naiknya, ada napesnya gitu loh teman-teman. Tuh ya. Nah tapi di sini saya tadi ngeliat di psychological lainnya dia lurus soalnya nih, lurus nih. Satu pas lagi di sini tadi lurus nih. Pas dia turun dikit dia ke bawah atau bisa naik lagi. Ya udah itu kemungkinan sih itu si psikologi para trader ini nih. Kalau misalnya di titik ini biasanya dia mau turun. Nah itu analisa psychological line seperti itu. Dan tadi saya ngeliat di sini ada fraktal. Nah di sini ada fraktal. Di sini belum keluar ya tadi ya. Di sini belum keluar. Tapi saya ngeliat di sini fraktal. Di sini ada fraktal. Di sini fraktal. Di sini ada berarti ada satu garis nih kayak gini. Salah kayak gini. Nih kayak gini. Nah dia mau naik itu, dia mau naik pasti kepantul, mau naik pasti kepantul. Nah, gitu ya di sini banyak banget tuh rupanya. Nah akhirnya setelah dia turun keluarlah di sini, gitu teman-teman. Analisanya ketiga itu begitu. Jadi kita lihat dulu dari trailing stopnya, ATR-nya nih, ATR trailing stopnya. Kemungkinan kan biasanya seperti ini terbuatnya. Pertama kita lihat tren dulu nih, sorry. Di analisa step by stepnya adalah tadi untuk open posisi tadi. Kita lihat step by stepnya, kita lihat di sini dia mulai downtrend. Kita lihat dari mana downtrendnya. Pertama kita bisa lihat dari fraktal nih, ini fraktalnya kan, dari fraktal paling atas ini terus turun gitu. Itu yang pertama. Atau kalau saya lebih ngelihat ke arah, nah ini nih garisnya nih. Ini atas garis, kalau misalnya itu garis merah atas, habis itu garis merah atasnya di bawahnya atau garis hijau di bawahnya.
ini udah pada turun terus nih. Nah ini kalau misalnya terus bentuk garis hijau lagi nih, garis hijaunya yang sebelumnya di atasnya, ini sekarang di bawahnya, itu berarti posisi lagi downtrend teman-teman, berarti downtrend. Nah posisi downtrend tuh kan, itu pertama. Habis itu kita zoom out, kita lihat lagi SNR tadi, jebret. Habis itu kita lihat lagi di sini selanjutnya kita lihat analisa si psychological line-nya. Posisinya tadi pergerakan si candle seperti apa. Jadi itulah cara untuk menganalisa si yang namanya 3 indikator yang saya gunakan dalam trading. Sebenarnya kalau buat teman-teman yang jadi kalau misalnya trader itu, kalau lagi saya sampaikan ada beberapa tipikal trader. Mungkin yang pertama trader yang menganalisa ketika candle berjalan, nah itu, atau trader yang menganalisa sebelum candle berjalan. Contoh misalnya candle kita open posisi tadi di sini, dia candle masih di sini nih, candle di sini, dia sudah start mulai analisa, jadi bisa open posisi. Dia ketika ada ini langsung open posisi pas lagi titik atasnya ini, atau close candle ini sebagai konfirmasi di open posisi. Nah itu ada juga. Dan kalau saya typical tradernya adalah ketika candle berjalan saya analisa langsung berjalan ke sebelumnya. Nah, ya, yang aman seperti apa sih? Itu tergantung, balik lagi teman-teman. Kalau buat saya sebenarnya kalau misalnya mau aman, ya itu tunggu candle konfirmasi. Candle konfirmasi, habis itu langsung open posisi. Nah kalau saya itu kurang aman sebenarnya, cuman saya lebih nyaman. Saya bisa menganalisa untuk rejeksi seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi untuk indikator ini mungkin ada sebagian bilang yang aneh, nggak jelas, susah ya, karena analisanya kan kita beda. Saya menggunakan analisa yang saat candle berjalan nih, saya menggunakan analisanya. Nah itu menurut saya lebih mudah ketika pakai indikator ini gitu teman-teman. Kalau buat teman-teman yang masih bingung, mungkin nextnya saya akan bedah lagi lebih dalam. Bisa saya bedah lagi lebih dalam. Saya coba satu persatu, nanti ATR saya sendiriin. Saya tunggu momen ketika ATR bisa, dan fraktal mungkin. Kalau fraktal nggak usah lah ya, fraktal itu sama seperti SNR ya, kita udah bahas SNR juga. Yang jelas semakin banyak fraktalnya semakin kuat dia untuk titik pantul gitu teman-teman. Dan untuk psychological line saya bisa ini psychological line ATR nanti saya bisa bahas lebih dalam lagi. Mungkin untuk video ini sekian dulu aja. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang saya biasa menggunakan trading apa dan seperti apa caranya. Nah sebelum saya tutup, saya mengingatkan lagi, gunakan uang bebas untuk trading, dan selanjutnya lakukan money management ketika terjun ke dunia trading. Dan satu lagi adalah kalau bisa teman-teman selalu latihan di akun demo, dibandingkan teman-teman ikut investasi. Siapa takutnya investasinya atau jokinya adalah bodong ya gitu teman-teman ya. Jadi mungkin sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih dan salam. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex, sama buat teman-teman yang sedang belajar trading forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapet sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke.